السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan kita kurang lebih setengah jam lah ya. Tadi kita sudah membahas tentang kemuliaan bulan haram secara umum. Kemudian secara khusus bulan Zulqa'dah. Sehingga Allah memilihkan bulan Zulqa'dah sebagai bulan umrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu Allah memilihkan untuk beliau bulan yang terbaik untuk melaksanakan ibadah umrah, sehingga 3 kali umrah beliau laksanakan semuanya di bulan Zulqa'dah, dan yang satu di bulan Zulhijjah. Dan ini juga menunjukkan bulan Zulhijjah adalah bulan kemudian di dalam bulan Zulhijjah amalan ibadah haji, dan terkhusus lagi di 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah, yang mana di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, tidak ada amalan saleh yang lebih Allah cintai daripada amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Artinya amalan saleh di dalam 10 hari bulan Zulhijjah lebih Allah cintai ketimbang amalan saleh di bulan-bulan yang lain. Sehingga para sahabat bertanya, termasukkah jihad? Umpamanya jihad, mereka berjihad di bulan-bulan yang lain. Karena amalan yang paling tinggi adalah jihad fi sabilillah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Islam, ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Kepala segala urusan itu adalah Islam. Tanpa Islam, walaupun dia melakukan amal perbuatan yang baik, tapi dia tidak Islam, Allah tidak menerimanya. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kemudian tiang daripada Islam itu adalah as-salah. Kemudian dhirwatu sanamihi. Dhirwatu sanamihi itu puncak amalnya, pengorbanan seseorang yang paling tinggi adalah jihad fi sabilillah. Karena dengan jihad dia sanggup mengorbankan dirinya, dia sanggup mengorbankan hartanya, nyawanya. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang amal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, jika dibandingkan dengan jihad, itu masih tinggi, masih Allah lebih cintai amal saleh di dalam 10 hari bulan Zulhijjah yang pertama. Kecuali jihadnya, dia keluar dengan semua hartanya dan dia tidak kembali lagi, dia syahid. Dia korbankan nyawanya di sana, dia korbankan semua hartanya habis di dalam jihad, baru sebanding dengan amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian ada lagi hari yang agung di dalam 10 hari pertama tersebut, yaitu hari Arafah. Hari Arafah, semua muslim seluruh penjuru dunia mendapatkan keutamaannya. Yang di Mekah mereka sedang wukuf, dan wukuf itu adalah merupakan inti amalan haji. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu intinya adalah Arafah. Siapa yang tidak wukuf di Arafah, dia berarafah, enggak sah hajinya. Itu bagi yang berangkat haji.
Dan bagi yang tidak berangkat haji, hari Arafah adalah hari yang agung, yang mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa di hari tersebut. Kemudian di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu juga terdapat hari kurban, Yauman Nahar, tanggal 10 Zulhijjahnya, karena hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 10-nya disebut dengan Yaumun Nahar, hari berkurban, hari menyembelih. Kemudian tanggal 11, 12, 13-nya disebut dengan Yaumul Qar, hari tasyrik, hari yang agung, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wahiyya min a'zamil ayyam indallah. Yaumul Qar itu adalah termasuk hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari Idu Ahlil Islam, hari Idnya, hari lebarannya, sehingga diharamkan berpuasa di hari itu. Mulai dari Yaum An-Nahar, kemudian Yaumul Qar, kemudian Yaumut Tasyrik. Itu diharamkan berpuasa karena itu merupakan hari yang agung, hari Idnya umat Islam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud di dalam sunannya dari Abdullah bin Qard, bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna a'zamal ayyami indallahi ta'ala yaumun nahri wa yaumul qarri. Sesungguhnya hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Yaumun Nahar, hari kurban, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan Yaumul Qar, yaitu tanggal 11 Zulhijjah, kemudian diiringi dengan tanggal 12 dan 13 hari tasyriknya. Dan juga amalan yang lain seperti Allah Subhanahu wa taala agungkan bulan Muharram, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah Subhanahu wa taala, syahrullah, di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Karena di dalamnya juga terdapat Yaum Ashura. Di dalam bulan Muharram tersebut terdapat hari Ashura, maka kita disyariatkan berpuasa. Kemudian ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya orang-orang Bani Israel Yahudi mereka juga berpuasa di hari Ashura, maka Rasulullah SAW bertanya, hari apa ini? Kenapa mereka berpuasa? Kemudian para sahabat menjawab, hari itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Firaun, sehingga mereka memperingati hari tersebut dengan berpuasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa, kita umat Islam lebih berhak dengan Nabi Musa, dengan keselamatan Nabi Musa alaihi salam, karena ajaran semua nabi adalah ajaran tauhid. Maka Rasulullah SAW ketika berpuasa di hari Ashura, beliau meniatkan, seandainya usiaku panjang sampai tahun depan, maka akan puasa Yaum At-Tasu'a, hari 9-nya, supaya menyelisihi orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Ini diantara keutamaan amalan yang dilakukan di bulan haram, khususnya bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Kemudian hari
Yauman Nahar, ya, atau yang disebut dengan hari berkurban, ya, di tanggal 10 Zulhijjah, yaitu dengan amalan udhiyah, berkurban atau menyembelih kurban. Ya, udhiyah secara bahasa adalah sesuatu yang disembelih, sesuatu yang dipersembahkan, ya, sesuatu yang dikorbankan, yang disembelih. Nah, yang mana disembelihnya ayyama Idul Adha, yaitu di hari Idul Adha tanggal 10, kemudian diiringi dengan hari Tasyrik tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 bulan Zulhijjah. Itu secara bahasa. Adapun udhiyah secara istilah, ma yudbah min bahimatil an'am fi yaumil adha ila akhir ayyamit tasyrik taqarruban ila Allah taala. Jadi udhiyah yang jamaknya adalah adahi, adalah hewan ternak, bahimatul an'am, yang disembelih di hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yang tujuannya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hikmah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkannya, yang pertama adalah syukrullahi ta'ala ala ni'matil hayah. Yang pertama hikmahnya adalah membuktikan rasa syukur kita. Dengan berkurban artinya kita membuktikan rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu yang pertama tujuannya atau hikmahnya. Dan yang kedua adalah ihya'u sunnati Ibrahim alaihi salam, menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim. Mana ketika Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan ujian yang sangat banyak, sampai ujian untuk mengorbankan anaknya yang sudah usia tua, belum punya anak. Ketika udah punya anak, Allah uji dengan anaknya harus dikorbankan. Akan tetapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim berhasil beliau laksanakan. Beliau sampaikan kepada anaknya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau di dalam mimpinya. Beliau mengatakan, ya bunay, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Kalau anaknya tidak soleh, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing di bawah bimbingan Nabi Ibrahim, maka tentu akan lari anaknya. Siapa anak yang mau disembelih, mau dikorbankan? Apalagi seorang ibu yang lama menerima atau menanti kedatangan seorang anak. Sudah tua baru Allah kasih. Kemudian sudah dikasih, diantarkan ke kota Mekah, ditinggalkan di negeri yang tidak ada tumbuhan sama sekali, tidak ada sumber air sama sekali. Kemudian ketika sudah mulai masuk usia dewasa, datang perintah Allah untuk disembelih. Mungkin kalau seorang istri yang tidak dibimbing oleh Allah pasti akan melawan ke suaminya. Wah, ini suaminya udah gila ini. Tapi ini adalah perintah Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya menerima. Dan Nabi Ismail mengatakan, ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, laksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, sesungguhnya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sehingga dibawalah oleh Nabi Ibrahim anaknya untuk persiapan disembelih, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketaatan Nabi Ibrahim,
keikhlasan Nabi Ibrahim dan juga anaknya, kesabaran mereka, Allah Subhanahu wa taala ganti dengan sesembelihan yang besar. Wa fadainahu bidzibhin azim. Inilah sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ganti dengan dzibhin azim, sembelihan yang besar, yaitu seekor kambing yang besar. Ini hikmah yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga, bahwasanya di dalam kurban tersebut terdapat kelapangan dada, kesenangan, merupakan sebuah kebanggaan tersendiri terhadap seseorang yang berkorban ketika dia sanggup mengorbankan hartanya. Ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri untuknya dan untuk keluarganya, dan juga termasuk membantu kaum muslimin, memuliakan tetangganya, memuliakan orang-orang yang lemah, memuliakan fakir miskin dengan dia memberikan daging kurban kepada mereka, bersedekah terhadap fakir miskin. Ini merupakan gambaran kebahagiaan seseorang, karena nggak ada orang yang berbagi itu tidak senang, pasti dia senang ketika dia sanggup mengorbankan hartanya dan dia membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ini juga termasuk tahaddus bin ni'mah, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika diberikan nikmat bertahaddus dengan nikmat tersebut, membagikannya. Kalau tahaddus nikmah itu sering kita menyebut-nyebut nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan berkurban di antara bentuk tahaddus bin ni'mah, sebagaimana di dalam surat Duha disebutkan, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadamu, maka tahadduslah, seringlah mengingat-ingatnya, seringlah membicarakan nikmat tersebut. Dan di antara bentuk tahaddusnya adalah dengan berkurban, dengan membagikan dagingnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian hikmah yang keempat, di dalam berkurban, di dalam mengalirkan darah kurban tersebut, ini termasuk membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya bahimatul an'am merupakan rezeki bagi kalian, untuk kalian makan, untuk kalian manfaatkan. Kemudian kita benarkan ayat tersebut, yaitu dengan mengorbankannya dan membagikan harta atau dagingnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Adapun keutamaannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Allah, kurban merupakan syiar Allah, menyembelih binatang merupakan syiar Allah, dan siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk tanda ketakwaan hatinya, tanda orang tersebut bertakwa. Kalau sudah mendapatkan tanda tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan surga baginya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah mempersiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang di dalamnya terdapat nikmat apapun yang diinginkan oleh manusia ada di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, u'iddat lil muttaqin. Surga yang Allah ciptakan tadi dengan isi yang ada di dalamnya, semuanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu tanda seseorang yang bertakwa
adalah mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu syiar Allah adalah berkurban. Ini diantara keutamaannya. Kemudian dari sunnah Nabi SAW mengatakan, beliau bersabda, man dhabaha qabla as-salati fa innama yadhbah li nafsihi wa man dhabaha ba'da as-salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnata al-muslimina. Dari Bara bin Malik atau bin Azib, Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang menyembelih kurbannya sebelum salat Id, maka berarti dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Dia tidak mendapatkan pahala kurban, pahala udhiyah, kalau dia menyembelih sebelum salat. Dan barang siapa yang menyembelihnya setelah salat, maka sungguh dia telah menyempurnakan nusuknya. Dia telah menyempurnakan nusuk kalau bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, dan dia asaba sunnatal muslimin. Dia telah benar atau sama di dalam melaksanakan sunnahnya kaum muslimin. Kemudian di dalam kurban tersebut, anna dzabha lillahi wa taqarrub ilaihi bil qarabin min a'zamil ibadati wa ajallit ta'at. Sesungguhnya menyembelih kurban karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu untuk Allah dan berkurbanlah kamu untuk Allah. Maka sesungguhnya seseorang yang berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan udhiyah yang dia sembelih, dengan kurban yang dia sembelih, min a'zamil ibadat. Ini termasuk amalan ibadah yang paling agung dan merupakan ajallu ta'at, ketaatan yang paling besar. Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kurban dengan salat. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu untuk Rabbmu dan berkurbanlah kamu untuk Rabbmu. Ini membuktikan bahwasanya berkurban merupakan amalan yang sangat besar. Adapun hukumnya, hukum wasallam, man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Siapa yang memiliki kemampuan tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati musalla kami, tempat salatnya. Karena apa? Dia punya kelebihan tapi nggak mau berkurban. Maka dari sini juga terdapat pendapat para ulama bahwasanya kurban tersebut sunnah muakkadah. Kemudian juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin aqran yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawad fa utiya bihi liyudhhiya bihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan membawa seekor kabsh. Kabsh itu domba. Nah, di sini juga terdapat ciri-ciri bagaimana domba yang dianjurkan, yaitu yang pertama akran, domba bertanduk. Nah, itu yang lebih diutamakan. Kemudian tidak ada cacatnya. Bisa berjalan di malam hari, bisa tidur di malam hari, bisa melihat di malam hari. Maksudnya apa? Dia tidak buta, dia tidak pincang, dia tidak punya penyakit. Nanti juga ada penjelasan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Kemudian ketika sudah dibawakan ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau minta yaitu seekor domba yang bertanduk tadi,
yang sehat tadi, yang tidak ada cacat padanya. Kemudian Rasul meminta kepada Aisyah, "Ya Aisyah, halummi al-mudyah." Bawakan kepada saya mudyah. Mudyah itu pisau yang besar. Ya, kalau kita mungkin golok sembelih. Ya, pisau yang besar untuk menyembelih. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma qala ishhadhiha bihajar." Rasul meminta kepada Aisyah untuk diasah. Ya, diasah dengan batu, ditajamkan. Fafa'alat, maka Aisyah pun melaksanakannya. Tsumma akhadhaha wa akhadhal kabsha fa'adja'ahu tsumma dhabahahu. Ya. Kemudian diambillah domba tadi oleh Nabi SAW, kemudian dibaringkan, kemudian barulah disembelih. Nah, ketika menyembelih, Nabi SAW berniat dan membaca doa, yaitu doanya, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin thumma dhaha bihi. Ini doa Nabi. Ya, taqabbal min Muhammadin. Ya, kalau kita misalnya membaca doa ini kita baca nggak apa-apa, atau dengan niat kita, siapa kita, misalnya ini taqabbal min fulan. Ya, bahkan untuk siapa saja boleh. Sebagaimana Nabi di sini juga membacakan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Jadi Rasul berkurban untuk umatnya juga, untuk keluarganya juga. Jadi kalau kita ingin berkurban dan kita niatkan misalnya untuk keluarga kita atau untuk kaum muslimin yang tidak sanggup berkurban, maka ini juga dibolehkan. Jadi pemahaman daripada hadis tersebut bahwasanya Nabi SAW berkurban atas nama beliau, atas keluarga beliau, dan juga atas umat beliau. Dan ini juga termasuk tujzi an kulli man lam yudhi. Termasuk umat-umat Nabi Muhammad SAW yang tidak sanggup berkurban atau yang sanggup berkurban. Kemudian, jadi itu tadi hukum asal kurban, sunnah muakkadah. Adapun hukum kurban yang dinadarkan, maka hukumnya adalah wajib. Jadi man nadhara ayyudhi fa innahu yajibu alaihi alwafa. Jadi kalau dia kurbannya dilandaskan dengan nazar, nah nazar hukumnya wajib. Ya, wal yufu nudhurahum. Hendaklah mereka memenuhi nazar-nazar mereka, karena nazar itu janji kepada Allah. Sama kita bersumpah kepada Allah. Kita berjanji kepada Allah sesuatu yang tidak diwajibkan kepada kita, kita mewajibkan diri kita. Itu nazar. Maka apabila seseorang bernazar untuk berkurban, maka dia wajib memenuhinya. Ya, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man nazara ay yuti'a Allah falyuti'hu. Wa man nadhara ay ya'siyahu fala ya'sih." Barang siapa yang bernazar mentaati Allah, maka hendaknya dia laksanakan nazarnya, taati Allah, penuhi nazarnya. Dan barang siapa yang bernazar berbuat maksiat, maka jangan lakukan maksiat tersebut. Boleh dia membatalkan nazarnya kalau di dalam nazarnya terkandung maksiat. Kemudian syarat disahkan. Nah, ini waktunya sudah habis. Ya. Bagaimana, panitia? Ini masih ada syarat sahnya udhiyah. Ya. Kita ambil sedikit aja. Ya. Syarat sahnya udhiyah. Syarat sahnya udhiyah itu adalah min bahimatil an'am. Ya, hewan ternak.
Hewan ternak yang bahimatul an'am yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala adalah ibil wal baqar wal ghanam. Ya, unta, kemudian bakar, sapi, kemudian ghanam, kambing atau yang sejenis dengannya. Ya, misalnya kambing ada domba. Ya, karena dalam bahasa Arab pun juga banyak, ada ghanam, ada kabash, ada ma'iz. Ya, jenis-jenisnya banyak. Ya. Begitu juga dengan bakar, ada yang kurbannya dengan sapi, betina kah, jantan kah, kemudian lembu kah, kemudian sapinya banyak jenisnya. Ya. Dan juga kerbau. Ya. Ini yang diterima. Adapun dengan kuda, padahal lebih mahal, tidak diterima karena tidak masuk bahimatul an'am. Ya, jadi itu bahimatul an'am. Ini syarat yang pertama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, liyashhadu manafi'a lahum wadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya. Hendaklah mereka menyaksikan manafi', manfaat-manfaat, perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka, dan mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah ditentukan. Maksudnya mengingat Allah yaitu bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, rezeki yang Allah berikan kepada mereka min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak mereka. Dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan kabshain. Jadi kurban satu orang enggak mesti satu ekor, boleh lebih. Satu ekor itu batas minimalnya. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor. Ya, dengan 2 ekor domba. Amlahaini akranaini. Amlahaini itu warnanya boleh putih, boleh hitam, boleh belang-belang, ya, terserah aja. Ya, kalau Nabi warnanya putih ada belang hitamnya. Ya. Kemudian bertanduk dua-duanya. Ya. Ini juga yang disunnahkan, yang afdal. Ya, kalau nggak bertanduk ya nggak apa-apa. Ya, tapi ada nanti ketentuan usia. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyembelih dengan tangan beliau. Ini bagi juga yang mampu. Ya, bagi yang mampu menyembelih langsung dengan tangannya, dia melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Nabi. Karena Nabi juga pernah menyembelih lebih dari 200 ekor kambing. Ya. Kemudian ketika Nabi sudah pegal tangannya, diminta Ali melanjutkannya. Ya. Diminta Ali melanjutkan sembelih tersebut ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah capek tangan beliau. Ya, dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi yang 2 ekor tadi langsung disembelih dengan tangan beliau. Wasamma wa kabbara. Beliau tasmiyah, membaca Bismillah tadi. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Kemudian beliau bertakbir dan menyembelihnya. Ya. Kemudian cara menyembelihnya pun juga beliau meletakkan kaki beliau di pojok badannya untuk memperkokoh tempatnya. Beliau memegang kepalanya dengan tangan kiri beliau, disembelih dengan tangan kanan beliau, ditahan dengan kedua kaki beliau. Ya. Ini ketika beliau menyembelihnya dan dibaringkan di sebelah yasar, di sebelah kiri. Jadi menghadap kiblat. Kambing atau dombanya berbaring sebelah kiri, beliau pegang dengan tangan kiri, beliau sembelih dengan tangan kanan menghadap kiblat. Ini tata caranya. Kemudian usia. Yang terakhir ini adalah usia. As-sin al-mu'tabarah syar'an. Usia hewan kurban secara syariat yang telah ditetapkan. Yustaratu fil udhiyati an takuna qad balaghatis sin al mu'tabarah syar'a. Jadi disyaratkan
bagi hewan kurban yang akan disembelih tersebut usianya sampai. Usianya sampai. Fala tujzi'u at-tadhiyatu bima duna at-taniyati min ghairi dha'n. Jadi kalau usianya belum sampai, maka tidak diterima. Dan usia yang ditentukan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadhbahu illa musinnatan illa ayyas'ura 'alaikum fatadhbahu jadha'atan minadh dha'ni." Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Musinnah itu kalau sapi, sapi usianya 2 tahun, itu usia sempurnanya, 2 tahun atau lebih, itu termasuk musinnah. 2 tahun masuk ke usia 3 tahun. Kemudian kalau menyembelihnya, jadi kalau di sini as-saniyah yang dijelaskan, kalau dari unta minal ibli ma atamma khamsa sinin. Kalau dia menyembelihnya unta, maka untanya berusia 5 tahun atau lebih. Wa minal baqari ma atamma sanatain. Kalau dia menyembelih sapi yang sempurna uyub. Uyub itu aib, cacat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bara bin Azib radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asyara bi asabi'ihi fa asabi'i aqsar min asabi'i Rasulullah sallallahu alaihi fa asabi'i aqsar min asabi'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusiru bi usbu'ihi yaqul la yajuzu min ad-dhahaya al-awra al-bayyin awaruha wal araja al-bayyin arajuha wal maridatu al-bayyinu maraduha wal ajfa allati la tunqi. Nah, ini aib yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hewan yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh dijadikan kurban sebagai udhiyah, yang pertama adalah aura. Aura itu matanya rusak. Kambing, domba, sapi, unta yang rabun, yang jelas rabunnya. Jadi yang jelas rabunnya, penyakitnya. Kalau kita namanya bahasa kasarnya apa? Pecek. Rusak matanya, nggak bisa melihat. Kemudian yang kedua, al-araja al-bayyin arajuha. Araja yang pincang, yang benar-benar pincangnya jelas. Tapi kalau misalnya sekarang dibeli kurban sehat, kemudian 2 hari 3 hari dipelihara ketabrak misalnya, patah kakinya, itu tidak masalah. Jadi ini pincang, memang pincang dari lahir, dari asalnya, maka tidak diterima. Ini cacat. Kemudian yang ketiga, wal ajfa allati la tunqi, yang kambing, domba, sapi yang kurus kering, yang tulang aja isinya. Sudah kelihatan dari badannya, sapi atau hewan kurbannya itu penyakit, gak berdaging. Itu namanya ajfa, yang tidak bisa diobati. Jadi dia punya penyakit yang tidak bisa diobati, tidak bisa digemukkan. Ini juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari Azib radhiyallahu an. Dari Bara bin Azib radhiyallahu an. Nah, ini diantara ketentuan-ketentuan yang bisa kita pahami di malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalau misalnya masih belum jelas, masih ada yang ragu-ragu, nanti bisa langsung ditanyakan di WhatsApp, bisa bebas mau bertanya apa saja, insya Allah
jika ada waktu insyaallah akan dijawab. Naam, nggak ada sesi pertanyaan karena waktunya sudah lewat ya. Ya, waktunya sudah lewat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.